Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Afriza. Kali ini kita akan kembali mengulas mengenai KPK dan FPP. Sebelumnya, masih ingatkah kalian mengenai KPK dan FPP? Apa itu KPK? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan yang sama antara dua bilangan atau lebih, namun nilainya yang terkecil. Kemudian, bagaimana dengan FPP? Ya, FPP adalah faktor persekutuan terbesar. FPP adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Seperti itu. Ibu akan memberikan beberapa contoh soal KPK dan FPP. Nanti coba silakan kalian simak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Contoh soal yang pertama. Berapakah KPK dari 6, 8, dan 9? Kita akan bahas dengan 3 cara. Baik, cara yang pertama adalah menggunakan kelipatan. Maka kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 54, 60, 66, 72, 78, 84, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kelipatan 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelipatan 9. Kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita akan mencari KPK-nya. KPK adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Jika menggunakan kelipatan, maka yang kita cari adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil. Di sini kelipatan dari 6, 8, dan 9 yang sama dan terkecil adalah 72. Maka KPK dari 6, 8, dan 9 adalah 72. Kemudian masuk pada cara yang kedua, menentukan KPK dari bilangan 6, 8, dan 9 menggunakan pohon faktor. 6 kita bagi dengan faktor terkecil yaitu 2, yaitu 3. Kemudian 8, jika kita dibagi 2, maka hasilnya 4. Namun 4 masih bisa dibagi kembali dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 9. 9 jika dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Kemudian kita tulis faktornya. 6 adalah 2 dikali 3. Kemudian 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Kemudian 9 diperoleh dari 3 dikali 3. Maka bisa kita tulis 3 pangkat 2.
Maka KPK-nya adalah kita cari yang faktor dalam ketiga bilangan ini ada, yaitu 2 dan 3. Namun kita ambil yang terbesar. 2 dan 3 yang paling besar adalah yang 2 pangkat 3. Kemudian yang 3 yaitu 3 pangkat 2, karena yang terbesar ada 3 pangkat 2, maka dikali 3 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 8 dikali 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3, yaitu 9. 8 dikali 9 adalah 72. Baik anak-anak, kita akan masuk pada cara yang ketiga. Masih pada soal KPK, kita akan mencari KPK dari 6, 8, dan 9 menggunakan pembagian kotak-kotak. Coba perhatikan. Kita tulis terlebih dahulu 6, 8, dan 9 seperti ini. Kemudian kita buat kotaknya. Langkah yang pertama, kita bagi terlebih dahulu dengan angka 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 8 dibagi 2 adalah 4, kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis 9 saja, namun kita tandai. Kita lanjut. Ketiga angka tersebut kita akan bagi kembali dengan angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tetap tulis 3 namun ditandai. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa, makanya kita akan tetap tulis 9 namun kita tandai. Kita lanjutkan kembali. Ketika angka ini kita coba kembali bagi 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis 3. Kemudian 2 dibagi 2 bisa, yaitu 1. Kemudian 9 kita bagi 2 tidak bisa, makanya kita tetap menulis 9. Namun selanjutnya, ketika angka ini coba kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 yaitu 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 1. Kemudian 9 kita bagi 3 yaitu 3. Kita lanjutkan kembali, dibagi 3 lagi. 1 dibagi 3 tidak bisa, makanya tetap 1. Kemudian 1 dibagi 3 juga tidak bisa, makanya kita tulis 1. Kemudian 3 kita bagi 3 yaitu 1 juga. Karena semuanya sudah sama angkanya, maka sudah selesai. Tinggal kita akan menentukan KPK-nya. KPK dari bilangan 6, 8, dan 9 adalah didapat dari sini. 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 3 atau juga bisa ditulis 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 pangkat 2 adalah 9. Maka KPK-nya adalah 72. Saatnya kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor-faktor yang sama antara dua bilangan atau lebih, namun diambil nilai yang paling besar. Ibu akan memberikan satu contoh soal, namun kita kerjakan dengan 3 cara. Coba anak-anak perhatikan. Soalnya adalah berapakah FPB dari 12, 16, dan 18? Kita akan mengerjakan dengan 3 cara. Cara yang pertama, menggunakan faktorisasi bilangan. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 6,
12. Yang selanjutnya adalah faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian kita akan mencari FPP-nya. FPP dari 12, 16, dan 18 menggunakan faktorisasi. Kita ambil bilangan yang sama nilainya yaitu namun terbesar yaitu 2. Maka FPP-nya adalah 2. Kemudian cara yang kedua, kita akan mencari FPP dari 12, 16, dan 18 menggunakan pohon faktor. Coba perhatikan lebih lanjut. 12 jika kita bagi 2 adalah 6. 6 jika kita bagi 2 lagi ada 3. Kemudian yang selanjutnya adalah 16. 16 jika kita bagi 2 adalah 8. Kemudian 8 jika dibagi 2 adalah 4. Kemudian 4 jika kita bagi 2 lagi adalah 2. Maka kita lingkari. Selanjutnya adalah 18. 18 jika kita bagi 2 adalah 9. 9 jika kita bagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3, yaitu 3. Kita tuliskan faktornya. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. 2 dikali 2 dapat dituliskan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat kita tulis 2 pangkat 4. Kemudian 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dapat kita tuliskan 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian bagaimana cara mencari FPP-nya? FPP dari 12, 16, dan 18 kita lihat di sini yang harus ada pada ketiga bilangan tersebut dan yang terkecil. 2 di sini ada pada 12, 16, dan 18. Namun 3 tidak ada pada bilangan 16, maka untuk angka 3 tidak kita tuliskan, maka FPP-nya hanya 2. Baik anak-anak, kita akan masuk pada cara yang ketiga untuk menentukan FPP dari bilangan 12, 16, dan 18. Coba perhatikan kembali. Kita tulis kembali seperti tadi, 12, 16, dan 18. Yang pertama, kita bagi terlebih dahulu dengan angka 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 16 dibagi 2 adalah 8. Dan 18 dibagi 2 adalah 9. Kemudian selanjutnya adalah kita bagi dengan angka 2 lagi. 6 dibagi 2 adalah 3. 8 dibagi 2 adalah 4. Namun 9 dibagi 2 tidak bisa. Makanya kita akan tetap menulis 9. Namun kita tandai. Kemudian yang selanjutnya kita coba bagi 3. 3 dibagi 3 yaitu 1. Kemudian 4 dibagi 3 tidak bisa. Makanya kita akan tetap tulis 4. Namun kita tandai. Kemudian 9 dibagi 3 adalah 3. Kita lanjutkan bagi 2. 1 dibagi 2 adalah tidak bisa. Makanya kita akan tetap tulis angka 1. Kemudian 4 dibagi 2 bisa, yaitu 2. Kemudian 3 dibagi 2 tidak bisa. Makanya kita tandai, namun kita akan tetap tulis 3. Selanjutnya kita akan coba bagi 2. 1 dibagi 2 tetap 1 karena tidak bisa. Maka kita tandai. 2 dibagi 2 yaitu 1. 3
dibagi 2 tidak bisa kita tandai, namun kita tetap tulis 3. Selanjutnya lagi, kita akan bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa kita tandai, maka tetap 1. Kemudian 1 dibagi 3 juga tidak bisa, maka kita tandai lagi, makanya tetap 1. Yang terakhir 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, di sini bilangan yang tidak ditandai adalah saat kita bagi 2 di atas tadi. Makanya kita beri tanda pada bilangan 2. Bilangan 2 ini maka akan sebagai FPB dari 12, 16, dan 18, yaitu 2. Begitu ya anak-anak dalam pembahasan KPK dan FPB pada hari ini. Tujuannya agar anak-anak lebih mendalami lagi mengenai KPK dan FPB, agar anak-anak lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal. Setelah ini, Ibu akan memberi tugas 4 soal mengenai KPK dan FPB. Ibu akan kirim melalui Google Classroom. Segera dikumpulkan maksimal pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ibu cukupkan sekian pada pembelajaran matematika materi KPK dan FPB pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.